semuanya, sorry ini yang grup 3 di sini ya. Oke, yang grup 3 ini hasilnya. Kalau yang saya lihat pasangan kalian selanjutnya itu gini. Orang yang sebenarnya udah suka sama kalian sejak lama. Ya lumayan lah. Ya kalau lama itu kan relatif, tapi mereka ini udah suka sama kalian gitu. Mereka melihat kalian itu seseorang yang eh terlalu di luar jangkauannya gitu ya. Mungkin orang ini tuh sudah dekat sama kalian, sudah coba komunikasi sama kalian, intinya sudah pernah berkomunikasi atau udah biasa berkomunikasi. Kalian sebenarnya mungkin sudah tahu orang ini gitu. Dan kalian mungkin sudah tahu kalau dia itu suka sama kalian gitu. Cuman dia ini takut gitu. Saat dia mengungkapkan perasaannya sama kalian, dia takut kalau kalau dia ini bukan tipe kalian. Jadi itu karena mereka itu melihat kalian itu sosok yang almost perfect ya, orang yang itu tadi di luar jangkauannya ya. Jadi mereka ini mungkin ada rasa minder juga gitu. Takutnya sih kalian seleranya itu bukan mereka gitu. Takutnya mereka bukan selera kalian lah, intinya gitu ya. Tapi dia juga rasanya berat mau menahan perasaannya terus gitu. Dia ingin mencoba untuk mengungkapkan perasaannya gitu. Jadi kalau yang saya lihat di sini kemungkinan ya relatif dekat lah waktunya untuk dia mengemukakan perasaannya gitu. Ya, di sini bisa jadi Sun Moon Rising itu water sign ya, Sun Moon Risingnya. Jadi ada Pisces, terus ada Cancer dan ada Scorpio gitu ya, Sun Moon Rising. Dan orang yang dan kalian kemungkinan Sun Moon Risingnya Earth sign ya. Ya, jadi ada Taurus, Capricorn, Virgo, itulah intinya ya. Jadi kemungkinan seperti itu. Nah, di sini ada Nine of Swords, kelihatan bahwa dia itu gelisah gitu. Apa ya? Ini mungkin spirit guide-nya dia kali. Spirit guide dia itu berusaha untuk mendorong dia mengungkapkan perasaannya pada kalian karena ada potensi kalian itu berjodoh untuk menikah gitu. Jadi spirit guide-nya gitu mendorong dia gitu. Jadi bawaannya dia gelisah kan, seperti harus mengungkapkan tapi nggak berani, tapi kayak ada yang mendorong gitu pikirannya atau dalam dirinya itu ada sisi yang yang menyuruh dia untuk maju, untuk mencoba berbicara dulu gitu lah, intinya gitu. Oke? Jadi di sini ada kegelisahan, dia sepertinya akan terus gelisah kalau dia tidak berbicara. Akhirnya dia mencoba berbicara, atau bisa jadi dia akan berbicara saat dia merasa sudah cukup pantas untuk kalian gitu. Terutama dalam hal finansial, dia ingin mengimbangi bisa jadi, atau ingin lebih agar bisa menyenangkan kalian secara materi mungkin ya. Oke. Itu kalau yang saya lihat di sini ya. Jadi dia akan berusaha untuk mendekati kalian ya. Dia ini kagum sama kalian secara fisik, pemikiran, dan dia punya passion juga sama kalian gitu. Oke, nah di sini dia itu terus ya, kelihatan banget terus dalam dirinya itu berdebat gitu ya. Apakah dia harus maju atau melupakan saja dan mencari yang lain gitu. Ya, intinya hal itu terus mengambil energinya gitu ya, terus menyita pikirannya gitu. Tapi akhirnya dia berani untuk mengambil resiko itu. Dia berani untuk memberanikan diri, enggak, maksudnya dia berani untuk mengemukakan perasaannya, menyampaikan perasaannya lah ya. Jadi melawan rasa takut gitu. Dia akhirnya pokoknya membangun kekuatan lah untuk melawan rasa takut, berbicara tentang perasaannya terhadap kalian. Itu kalau yang saya lihat di sini. Jadi kira-kira
pasangan kalian selanjutnya itu adalah sebenarnya bisa dibilang secret admirer ya. Jadi dia itu sebenarnya sudah mengagumi kalian ya. Sebenarnya fans kalian diam-diam gitu. Mengagumi kalian diam-diam. Dia fans tersembunyi gitu. Coba deh, kalian mungkin sudah tahu saat mereka ini berbicara sama kalian, matanya itu berbinar gitu, karena dia itu bukan cuma excited sama apa yang kalian bicarakan, tetapi excited juga sama kalian gitu. Jadi itu ya, kalian pasti bisa merasakan energinya yang lihat di sini, Eight of Wands ya, bisa merasakan energinya yang membara gitu, bisa merasakan pancaran passionnya terhadap kalian. Harusnya gitu sih, kalau kalian mungkin cukup sensitif atau peka merasakan energi gitu ya. Itu kalian saya lihat di sini ya. Orang ini apa ya? Dia punya selera yang bagus gitu. Dia orangnya mau belajar, open minded. Dia orangnya perasa loh. Tapi dia kalau udah sayang sama orang, itu tadi kan saya bilang dia seleranya bagus ya. Jadi kalau dia udah sayang sama orang, dia akan fokus sama orang itu aja gitu. Seperti itu. Itu sih, oke? Ya. Ini ya, saya kasih konfirmasinya. Kartu konfirmasinya di sini ada The Emperor, High Priestess. Ini Hierophant, deng. Ini Hierophant. Ini Three of Cups dan ada Ace of Cups. Dia itu cinta dan suka gitu. Jadi di sini itu rasanya itu positif semua. Cinta iya, passionate iya, suka secara fisik atau ya secara fisik ya, atau orangnya atau pikirannya iya, tapi cinta dalam hati pun iya gitu. Ya gimana ya, orang tuh bisa jatuh cinta pada orang lain karena fisik dan pikirannya, betul. Tapi cinta itu biasanya kenyamanan dan ingin melindungi, ingin membahagiakan gitu. Ada rasa seperti itu cinta gitu. Jadi orang bisa tertarik sama fisik dan pikiran, tapi belum tentu dia punya cinta yang dia belum tentu punya cinta yang seperti itu. Cinta yang ingin berkorban, ingin membahagiakan, bener-bener ingin yang penting orang yang dia cinta itu bahagia gitu. Yang rasanya tuh besar dari dalam hatinya itu ada gitu. Rasa yang jelas-jelas sulit untuk dia singkirkan atau dia sulit untuk dia enyahkan lah, apa itu bahasanya, pokoknya untuk dia sangkal bahasanya ya. Dia jadi sulit untuk denial gitu lah. Itu ya, itulah maksudnya antara cinta secara mata ya dengan cinta secara hati gitu. Cinta secara mata itu bisa dari fisik dan pikirannya dia. Orang ini smart gitu. Bisa jadi dia jatuh cinta di situ. Tapi kalau cinta dalam hati tuh, cinta dari hati yang dia rasakan itu rasanya itu tadi ada rasa yang lebih besar lagi di situ gitu. Biasanya kalau cinta dalam hati yang besar gitu ya, cinta yang sumbernya dari hati ya, bukan hanya dari mata aja gitu, itu biasanya tingkat loyalitasnya itu cukup tinggi, dia cukup setia biasanya di situ, oke? Kayak gitulah. Jadi di sini kalau yang saya lihat, cinta dari dalam hatinya besar, kekagumannya dari fisik ya, dari sudut pandang dia juga besar terhadap kalian ya. Bisa jadi kalian orang yang memang benar-benar tipenya secara fisik, kalian menurut mereka itu ganteng, cantik, pinter, backgroundnya oke gitu, pembawaannya oke, anggun, berwibawa gitulah intinya ya. Buat mereka bisa jadi seperti itu. Jadi ini gambaran antara cinta di dalam hatinya yang besar dan cinta dari sudut pandangnya juga besar, kekagumannya sama kalian ya. Dan dia orangnya cukup tangguh ya. Dia orangnya kelihatannya keras tapi sebenarnya lembut kok. Jadi gimana ya? The Emperor di sini dia tuh kuat. Jadi ketika dia mau sesuatu, dia akan berusaha untuk mendapatkan itu. Tetapi dia tidak suka dengan jalur pemaksaan gitu. Jadi apapun itu ya, mau cita-cita pun ya, cita-cita secara materi atau pencapaian hidup yang lain, ketika dia mau sesuatu, dia akan berusaha mengejar itu. Ya, dengan tekun, dengan tabah gitu, dengan
ya pokoknya dengan usaha dan effort yang besar gitu, tapi bukan dengan paksaan itu lebih kayak perasaan sih. Jadi kayak dia nggak suka memaksakan orang orang lain yang ralat ya, dia tidak suka memaksakan perasaan orang lain gitu. Jadi dia itu akan membuat effort di sisi lain gitu untuk meluluhkan hati orang yang dia cintai gitu. Misalkan dia berusaha bekerja keras di sini untuk bisa menarik material abundance lebih lagi untuk bisa membahagiakan kalian, itu bisa jadi gitu. Jadi lebih pada pendekatan seperti itu, bukan dengan memaksa secara posesif, itu enggak dia. Jadi the emperor ini artinya bisa macam-macam tergantung itu tadi tebaran kartu di sini dan energi yang terbaca di sini. Jadi ya ini kembali lagi tergantung perspektif yang membaca ya. Tapi kalau yang saya lihat di sini energi dia itu walaupun dia orangnya tangguh, kelihatan keras, tetapi dia itu lembut dan mengayomi, dewasa banget gitu ya. Kalau kalian suka figur ayah atau ibu, nah orang ini cocok karena dia itu akan mengayomi tanpa menekan gitu. Dewasa bijaksana ya. The priest atau hierophant lah di sini. Ini dia memang serius. Maksudnya dia menghargai kalian dan dia menempatkan kalian itu di posisi yang bagus banget. Posisi yang bagus, yang apa ya? Yang tinggi gitu. Itu bentuk penghargaan dia terhadap kalian gitu. Jadi respect dia terhadap kalian tuh besar. Orang yang seperti ini saat misalkan kalian bersama misalnya menikah gitu, dia akan sangat menghargai kalian sekali, menjunjung tinggi penghargaannya terhadap kalian. Jadi sulit untuk orang-orang seperti ini itu menyakiti kalian sih, cenderung sulit karena dia sangat hati-hati sekali gitu. Ya ambil sisi positifnya aja ya, karena di luar sana banyak juga pasangan yang tidak dihargai oleh pasangannya gitu ya. Dia banyaklah bentuknya gitu, bentuk tidak menghargainya itu banyak ya. Tapi di sini enggak, dia itu sangat menghargai kalian gitu ya, respect sama kalian gitu, dan dia ingin serius dengan hubungan ini, nggak mau main-main. Itu kalau yang saya lihat di sini, oke. Kemudian saya lihat kartu yang lain lagi ya. Ini kartu klarifikasi sih. Di sini ada Ten of Pentacles, Five of Pentacles, dan ada The Empress. Di sini ada The Emperor, di sini ada The Empress. Jadi kalian emang udah pasangan sih. Kemungkinan ini adalah jodoh kalian. Kemungkinan loh ya. Kemungkinan orang ini, orang yang tidak kalian bayangkan gitu, itu ternyata adalah jodoh kalian. Oh ya, saya juga dapat pesan. Dapat pesan apa ya kira-kira? Oke. Pesannya yang saya dapat, orang ini dulunya punya masa lalu agak berat. Ya itulah kenapa dia jadi sosok yang seperti ini, sosok bertanggung jawab, sosok yang bisa menghargai pasangannya, sosok yang tangguh tapi bijaksana dan lembut gitu dan halus gitu ya, mengayomi gitu. Bisa jadi sosok yang seperti ini karena itu tidak lepas dari masa lalunya. Dia belajar dari masa lalunya cukup berat gitu. Entahlah background keluarga bisa jadi, atau dia sudah harus bekerja di usia yang relatif muda gitu, dan mungkin bisa juga sebagian dari orang di sini adalah tulang punggung keluarganya gitu. Ya, mungkin sampai sekarang juga masih jadi tulang punggung keluarganya gitu ya. Jadi dia bekerja keras banget untuk keluarganya. Dia orang yang tipikal saat dia menyayangi seseorang, dia akan berusaha bekerja keras untuk orang itu gitu. Jadi dia tipikal pemimpin yang bijaksana. Ini apapun ya, mau maskulin, feminin, dia tipikal pemimpin yang bijaksana. Intinya gitu. Ya, masa lalunya agak berat. Mungkin dia bukan dari kalangan yang hidupnya relatif mudah gitu untuk mendapatkan sesuatu gitu. Saya melihat sih masa lalu dari keluarganya gitu. Akhirnya dia harus bekerja keras dari kecil gitu. Bekerja keras itu maksudnya nggak harus dia bekerja mencari uang dari kecil, nggak juga sih. Tapi mungkin dia bisa membantu keluarga, membantu cari uang, walaupun nggak secara langsung dia yang mencari uang. Atau dia kalau mau mendapatkan sesuatu dia harus bekerja keras dulu gitu. Atau bersabar dulu gitu. Intinya masa lalunya agak berat ini gitu kalau yang saya lihat di sini. Tapi itulah yang membentuk dia jadi orang yang luar biasa, pasangan yang luar biasa sebenarnya buat kalian. Mungkin kelihatannya kalau dari materi
atau masa lalunya nggak terlalu memikat gitu ya, tetapi begitu tahu profilnya gitu, karakternya dan masa depannya orang ini, pasti terpikat kok, karena orang ini memang sudah ditempa dengan sedemikian rupa lah, intinya gitu. Kalian kemungkinan jodoh kalau yang saya lihat di sini. Nah, di sini Five of Pentacles saya bilang kemungkinan dia tuh sempat melihat kalian itu terlalu tinggi gitu, jadi aduh gimana ya, mau nggak ya orang ini sama sama gue gitu katanya gitu. Jadi agak gimana ya, dia itu orangnya sebenarnya cukup percaya diri, tapi dia ada sisi dia untuk tahu diri gitu. Gimana ya, mau dibilang minder nggak juga sih, sebenarnya dia orang yang cukup percaya diri, dan orangnya juga itu tadi, dia termasuk good manifestor ya. Jadi saat dia mau sesuatu, dia akan berusaha menggapai itu, dan rata-rata berhasil gitu. Effort dia besar gitu. Jadi bukan minder, cuman dia semacam tahu diri gitu. Tahu diri, orang seperti itu masa sih sama gue gitu, yang ngerti lah gitu, tahu diri seperti itu. Tapi itu tadi, spirit guide-nya itu mungkin mendorong dia untuk berbicara, ayo ngomong gitu, semacam itu sih. Jadi akhirnya dia berbicara, tetapi dia juga bertekad bahwa dia itu ingin mengimbangi orang yang dia cintai gitu, seperti itu. Oke, akhirnya dia memberanikan diri, mengumpulkan kekuatan untuk berbicara dan menerjang arus gitu ya. Walaupun kelihatannya hubungan ini berat sebelah, tetapi dia tetap mau memberikan yang terbaik gitu. Ingin jadi pemenang dengan cara yang cukup fair gitu. Kayak gitu sih. Masa depan orang ini menjanjikan kok, karena dia pekerja keras kalau yang saya lihat, oke? Walaupun masa lalunya agak sulit gitu. Itu sih. Nah, Ten of Pentacles-nya ada 2 kali loh. Ini kemungkinan jodoh kalian, dan saya melihat material abundance kalian ke depannya juga oke gitu. Karena orang ini ya, The Emperor ini gitu. Dan kalian berdua nih kalau bersama, faktor luck-nya cukup besar gitu. Kalian bisa memberikan faktor luck kepada dia itu juga sebagai roda untuk terus berputar dan menarik berkah ya, berkat lah, atau material abundance dari sekitar. Maksudnya dia bisa menarik hal-hal positif yang banyak dari semesta gitu ya, mungkin lewat apa yang dia dapatkan dari pekerjaannya dan lain-lain lah, intinya gitu ya. Itu sih kalau yang saya lihat di sini ya. Jadi ini adalah fans kalian lebih tepatnya, oke? Ya, apalagi ya, ya itu sih, oke? Ya dia serius tuh jelas. Oke, di sini ini apa namanya, oracle ya. Oke ya. Nah, have faith. Ayo, dia didorong untuk percaya gitu bahwa ini memang jodohnya dan dia harus bergerak gitu ya. Nah, ini mungkin ya awalnya kelihatannya itu terasa mustahil, tetapi coba deh saat lebih dekat lagi, mengenal lebih dekat lagi, itu sesuatu yang mustahil itu bisa jadi tidak mustahil ya. Yang tadinya impossible jadi possible banget gitu ya. Nah ini coba ini lebih ke dia sih, untuk mempertimbangkan hatinya gitu ya. Kalau memang itu yang dia rasakan, cinta itu, dan dia sendiri orangnya itu cukup konsekuen gitu, jadi ya kenapa tidak dicoba ketika mencintai orang, coba untuk diperjuangkan, karena dia sendiri juga konsekuen ya. Konsekuen di sini ya, dia itu akan bertanggung jawab sama perasaannya. Jadi kalau dia cinta sama orang, dia akan benar-benar membuktikan perasaannya itu lewat sikap gitu, dengan membahagiakan orang itu. Jadi bukan cuman sekedar cinta aja tanpa effort gitu. Jadi spirit guide-nya dia juga membantu dia gitu untuk terus mendorong, berani untuk berbicara itu ya. Oke, itu ya. Kalau yang saya lihat di sini, ini kelihatan juga dari oracle-nya ya. Jadi ya, inilah pandangan mereka terhadap kalian ya. Kalian itu terlalu di atas rata-rata buat mereka. Itu saja dari kartu nomor 3. Oke,
Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di tarot reading lainnya. Oke, bye.